Orang trading kripto paling banyak makan puji. Ya, itu statement mungkin bagi sebagian orang yang so lama di dalam dunia trading, akhirnya dong menemukan nih para trader kripto yang dong rasa makan puji sekali. Entah mengapa. Itu secara kita pribadi, dan mungkin kalau sebagian orang yang merasakan tadi tahu. Tapi kalau kita secara pribadi, kita menemukan akan hal itu. Kenapa cryptocurrency ini yang sebenarnya menurut kita, khususnya para trader kripto atau orang yang kripto antusias atau orang yang pokoknya entah dia Bitcoin atau altcoin lainnya, itu harusnya orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang keluar dari konsep di mana dunia pasar modal ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya tertentu, sehingga orang hanya dulunya bahkan lebih mundur lagi, orang-orang tersebut hanya bisa bertransaksi yang jauh lebih besar. Buka akun harus minimal ratusan juta dan turun kepada yang lebih recehan ya, ada forex, ada indeks yang bisa ratusan ribu, dan turun ke kripto bahkan 5.000 rupiah bisa transaksi. Harusnya semakin turun ke bawah, semakin terjangkau, harusnya banyak orang yang semakin rendah hati. Tapi kenapa? Apakah kalau misalnya dengan turun ke bawah, itu akan menemukan beberapa SDM yang minta maaf karena semakin murah produk akan menemukan gerilya semakin banyak? Atau kenapa? Itu sampai kita pun tahu. Nah, level arogansi yang seperti kita bilang tadi atau orang-orang makan puji tadi, itu bukan dikarenakan semua dorang makan puji, semua dorang sombong. Enggak, tapi kebanyakan. Oke, jadi kita tidak semua ya. Kalau misalnya Ngana yang bawa ini video dan Ngana makan puji, mungkin Ngana salah satu. Ngana yang bawa ini video dan tiba-tiba nggak emosi, Ngana salah satu. Oke, tapi kalau misalnya Ngana yang bukan salah satu dari orang, cuma dibawa ini video dari. Kalau menurut Bang, referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu? Komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together, knowledge, together, in growth. Contoh, kita posting video di TikTok. Tiba-tiba ada orang yang out of nowhere nggak kenal apa kita, orang juga nggak baku tahu, nggak pernah taliang sampai muka sama sekali. Di mana? Di sosial media, di media cetak, dimanapun. Bahkan mungkin kalau cari ngapain nama itu tidak ada. Ya, di Google mau cari ngana itu entah siapa gitu. Dan kita nggak bilang kita terkenal, tapi bisa jadi kita juga nggak temukan gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak masuk dengan komentar dan tiba-tiba ngana bilang bahwa siapa mau percaya pengananya ada portofolio. Nah, sih. Orang dua nggak baku kenal, nggak baku tahu, dan nggak pernah tahu kita trading apa, nggak pernah tahu kita holding apa, tapi nggak bilang kita nggak ada portofolio. Dan case seperti ini bukan baru satu kali, banyak sekali kita jumpai orang-orang yang entah dari mana tiba-tiba langsung bilang nggak begini, nggak begitu. Nah, konsep berpikir seperti ini yang kebanyakan banyak sekali orang bilang apa DP komunitas Anda nggak boleh join, ayo gabung, kita suka mau bergabung di situ, ngumpul sama-sama. Dan kita adalah tipe orang yang sebenarnya introvert dan tidak mau bergabung di komunitas apapun. Ya, Ngoni boleh tahu dan Ngoni kenal kita ada beberapa komunitas bahkan kita tergabung tiba-tiba kita keluar. Salah satu alasannya sama dengan itu, yaitu kalau orang ngumpul harus sefrekuensi dan setujuan dan sekarakter. Nah, kita tidak mungkin akan ngumpul dengan orang-orang yang karakter seperti itu tuh. Yang tiba-tiba langsung sok-sok. Itu sebenarnya begini, ngana peks tikang-tikang yang tiba-tiba develop tahu dunia kripto. Akhirnya ngana tiba-tiba menjadi sok elegan gitu. Padahal sebenarnya ngape karakter, ngape habit, itu dia lebih berbakat jadi peks. Nah, menurut kita setiap orang harus menekuni di pejalan ninja. Tetaplah menjadi peks dan jadi luar biasa di dunia peks ya. Nggak usah masuk-masuk dunia teknologi. Karena sebentar kan akan sok-sok orang begitu. Ngaruput jago-jago. Kita temukan orang-orang yang di dalam dunia pasar modal atau khususnya masuk dalam dunia cryptocurrency lebih spesifik ya. Begitu entah pasar modal ini banyak ya. Apakah itu berbentuk forex, indeks, komoditi atau derivatif, turunan derivatif lainnya apapun itu, atau saham, pasar saham ya gitu seperti itu. Even investasi yang sangat lebih konservatif, entahkah dia bersifat obligasi dan reksadana lainnya. Itu kita belum menjumpai para orang-orang besar yang seperti itu. Dorang memiliki arogansi yang sama dengan orang-orang yang kita ceritakan tadi. Malah dorang lebih kalem, lebih tenang, lebih diam, dan lebih banyak mendengarkan atau cari tahu. Begitu. Tapi orang-orang seperti tadi itu hanya ditemukan. Dan kenapa, entah mengapa, kita paling banyak menemukan itu di dunia cryptocurrency, khususnya crypto trader. Nah, mungkin bagi orang yang nonton di video dan sampai di menit ini, nggak tahu siapa kita mempelajari akan hal ini dari tahun 2008. Oke? Nah, kita tidak sesukses-sukses amat ya. Kita tidak seperti Timothy Ronald yang tiba-tiba punya Sena ya.
habis itu punya bisa naik helikopter lainnya dan kaya raya ratusan miliar ya kekayaan. Enggak seperti dia gitu. Jadi ngoni enggak usah berekspek bahwa kalau setiap orang yang ngomong itu adalah Timothy, enggak, oke? Enggak. Tapi mungkin di Manado kita nggak tahu yang lain, tapi kalau kita pribadi minimal dari hasil kita di pasar modal, kita kuliah itu dari 2006, 2011, kita keluarga tuh memang habis doi sama sekali. Pas 2011, kita boleh lulus, kita bayar semua biaya perkuliahan dan segala macam itu dari doi trading, 100% dari doi trading. Jadi kalau ngomongin yang mungkin adik-adik, tapi adik-adik yang masih bahas sekolah, ya, masih bahas sekolah tiba-tiba masuk dunia kripto, masuk dunia trading, ya tiba-tiba minta doi pamama tuh atau papa-papa ikut akademi kripto atau ikut apalah kelas-kelas yang DP harga jutaan gitu, yang tiba-tiba ikut ngoni, jangan dulu cepat merasa paling tahu gitu ya. Jadi waktu kembali ke cerita tadi, kita 2011 kita lulus 100% kita pakai doi dari trading, hasil dari kita trading. Dan nak jauh dari itu sekitaran tahun 2013. Nah, setiap orang punya kebahagiaan yang relatif ya gitu. Tapi kalau kita 2013 kita bisa menerbangkan, kasih jalan-jalan tapi satu keluarga, mama, papa, tapi adik ada 2, orang 3 kakak adik, 100% itu dari doi di trading. Dan mundur-mundur ke sini lagi banyak hal. Seperti kita ada beberapa renovasi rumah dari trading, kita bisa beli mobil cash. Tapi mobil yang kita pakai itu kita cash dari doi trading. Tapi istri bisa S2 dari doi trading. Dan mungkin ada orang di Manado yang jauh lebih jago dan lebih banyak dari kita. Tapi pencapaian dalam dunia trading baru sampai di hal-hal begitu. Belum terlalu bisa beli Ferrari, belum sampai begitu. Walaupun kita kenal beberapa orang Manado, orang-orang hebat di Sulawesi Utara, dong sudah bisa beli mobil-mobil sport dan kaya raya dari trading. Dan kita bersahabat baik dengan dorang, sangat baik ya. Ada beberapa yang mungkin dia pasti bawain juga nih video ini. Orang yang kita respect sekali, orang baku tektokan, dia orang Manado, orang baku tukar value di situ dan enak sekali. Tidak seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nah, kalau mungkin Katuk tuh adik-adik yang udah ngomong-ngomong tadi, atau siapapun dia, mau adik atau orang lebih tua dari kita, dan tiba-tiba dia bisa menghasilkan jauh lebih daripada kita tadi, ya, dia nggak hanya cuma anak bacot, cuma bisa beli mobil, cuma bisa jalan-jalan keluarga, cuma bisa kasih lulus, cuma bisa bayar sekolah S2, cuma begitu-begitu dari trading. Kita sudah bisa beli pulau misalnya begitu ya, misalnya, atau hal yang lebih bombastis. Tolong ajari kita, oke? Tolong pas nonton video ini, tolong DM Jil, diomongan, oke? Baku dapat, pasti ajar pengen, dan kita akan jadi orang yang sangat menuntut ilmu. Tolong ajari bagi kita, bagaimana DP cara untuk kita bisa jadi seperti Ngana yang lebih hebat dari tapi pencapaian tadi. Nah, kalau Ngoni masih belum sampai di situ, ibaratnya tiba-tiba baru belajar, entah Ngoni belajar di kripto di tahun 2000, itu kan DP 5 itu top mungkin di era 2019, 2018 apalagi DP naik tinggi gila-gilaan 2018 karena tutup mata semua koin apa saja nggak beli pasti profit gitu. Waktu apalagi pandemi, setelah beres pandemi juga kalau di pasar saham 2021 setelah market crash, setelah pandemi, waktu market lagi rebound besar 2022 ya, 2021 2022 kalau saya tidak salah, waktu itu momentum itu karena tutup mata, karena suruh tapi anak le pilih saham apa nggak pasti profit. Karena waktu itu market setelah diskon gila-gilaan. Nah, mungkin karena di orang-orang yang di era waktu itu tiba-tiba profit banyak, kong terus ikut kelas, atau tiba-tiba karena juga orang yang tahu market dan seperti itu, dan belum, sekali lagi, belum sampai di pencapaian rupa tadi, ya minimal menurut kita, ayolah belajar sama-sama. Kita tidak ada maksud arogan untuk mengatakan bahwa tapi diri paling jago atau lebih jago dari Ngana, enggak. Tapi kita mau dengan kerendahan hati, mari orang belajar sama-sama. Kebetulan kita bikin startup yang DP nama Bitcoin Goceng. Ini startup untuk belajar tentang dunia investasi. Yang menurut kita, kita belajar ini semua terlepas dari kita di kampus, memang kita sudah belajar akan hal itu. Tetapi di tahun 2008, kita belajar di salah satu startup investasi satu-satunya di Sulawesi Utara. Kalau nggak percaya, itu mau diketik. Di Google mau diketik ya, Sigma Capital Sekolah Investasi. Jangan diketik. Nanti di situ akan tertulis sekolah investasi satu-satunya di Sulawesi Utara dari era itu. Dan itu adalah seorang tapi dosen yang sangat kita respect sekali. Oke, Ngoni bisa lihat siapa DP founder, lihat siapa DP apa, itu orang pet kinerja, track record. Ngoni lihat pas Ngoni cari kan timbul tuh DP nama orang yang DP founder itu. Terus Ngoni cari nih founder ini dia siapa gitu. Dia pernah ditulis oleh siapa? Dia ini apa? Dia adalah seorang ekonom apa gitu ya. Jadi ini anak bacot-bacotan gitu. Jadi kita belajar langsung pada dia, dan kita belajar memang betul-betul belajar, literally belajar gitu pada dia. Dan setelah DP sekolah investasi itu, so tidak ada lagi sekolah investasi lainnya yang kita jumpa. Tapi Katu, mungkin ada yang kita miss.
sepanjang perjalanan ninja ini. Ini tak nak bahas di luar ya. Yang tiba-tiba ada Kajil Akademi Kripto itu di luar. Ini nado sulut ya. Karena komen yang segala macam cerita banyak mulu itu adalah orang-orang nado, orang sulut gitu. Nah, tapi di sulut kita belum menemukan. Oke. Jadi singkat cerita dari apa yang kita belajar dulu waktu kita masih kuliah. Oke. Kita kuliah 2006. Jadi kalau adik-adik lahir 2007, 2008, 2009, ini baru 3 tahun kita semua lulus kuliah, Cak. Oke. Nah, jadi waktu itu kita belajar waktu itu, kita kuliah dan kita lulus dan segala pencapaian yang kita hidupi bahkan sampai detik ini kita ngomong, kita banyak mendapatkan hasil dari dunia capital market walaupun belum bisa beli Ferrari. Cuma kalau adik-adik bisa, tolong ajari Pak Kak. Oke? Ajari Pak Kak bagaimana DP cara. Kalau adik-adik belum atau siapapun yang belum dan dia bingung, struggle segala macam, ya belajar sama-sama sampai platform DP nama Bitcoin Goceng. DP cara belajar buka coba tompin Instagram Bitcoin Goceng, baca baik-baik DP informasi di bio. Klik di bio, ada DP nomor telepon di situ, silakan gabung. Sebentar pasti ada orang yang mau komen nih, ujung-ujung jualan kelas, ujung-ujung jualan kelas. Buat ngoni yang ulang-ulang seperti itu, oke? Jangan jadi pengecut. Entah mengapa di Sulawesi Utara itu kita banyak sekali menemukan tapi orang-orang satu kampung Sulawesi Utara pengecut. Kalau orang lain backing, itu komentar begitu, oh dia style jualan kelas, backing bro. Backing, coba. Gitu. Jadi jangan kalau misalnya ada orang lain, oh ujung-ujung jualan kelas, coba dia jualan kelas, jual. Kan tidak ada larangan, ya toh? Jual, silakan, gitu ya. Bikin, semua punya kesempatan yang sama. Jangan jadi orang pengecut. Jangan jadi orang yang kalau lihat orang lain baking, ngoni komentar. Tapi ngoni sendiri nak mau baking. Jangan, oke? Torang Sulawesi Utara perlu putra-putra daerah, putra-putri daerah yang luar biasa berpikir. Dan ngoni harus hadir, oke? Atau begini juga. Kalau ternyata dari semua yang kita cerita tadi ya, itu ngoni belum sampai di situ, oke? Belum sampai di situ, oke? Ngoni belum sampai di pencapaian yang kita cerita tadi, tetap kita mau belajar pengoni, oke? Minimal kita belajar bagaimana DP cara minta doi pe orang tua for mau ikut kelas-kelas yang mahal berupa akademi kripto dan lainnya. Bagaimana DP cara? Oh tunggu teh, nyak bisa, nak mau jadi DP cara karena tapi orang tuanya kaya sama ngoni. Tapi nama Jili Wosi, see you again. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokusnya ke trading dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 Di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.